فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muslat. Kita masih pada kaidah ke-6, yaitu bahwasanya dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib menjauhi dua pantangan besar. Tantangan yang pertama adalah tamtsil, yaitu tidak menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya, dengan dalil-dalil dari sam'i dan juga dalil-dalil secara akal. Nah, sekarang kita masuk penyakit yang kedua yang juga harus dijaga, yang harus kita hindari ketika menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kemudian ya ikhwan, di sini ada satu pembahasan yang bagus disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang memberikan isyarat dengan jari untuk mengisyaratkan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya memberikan isyarat dengan jari kepada mata untuk menegaskan penetapan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita menunjuk kepada apa ini? Mata ketika menyebutkan penglihatan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini boleh atau tidak? Maklum ya. Nah, begitu juga mengisyaratkan kepada telinga ketika kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sambil nunjuk kepada apa ini? Telinga. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, sambil kita menegaskannya, menguatkannya, menekankannya dengan menunjuk ke telinga kita. Apa hukumnya? Nah, apakah ini termasuk tamtsil atau tidak? Maka jawabannya kata beliau rahimahullahu taala, al-jawab idza kana al-insan yatakallamu ma'a awamin nas. Jika seseorang berbicara dengan orang-orang awam yang bukan penuntut ilmu, orang-orang yang kesehariannya tidak bergelut dengan ilmu, fa innal ami sayafhamu min dzalika tamsil. Maka orang awam pasti akan memahami hal tersebut adalah tamsil. Orang awam akan membayangkan nanti penglihatan Allah itu seperti penglihatan siapa? Manusia. Karena kamu sambil menunjuk kepada anggota tubuh siapa? Manusia. Ini orang awam akan mengira ya melihatnya sama seperti melihatnya manusia, atau Allah mendengar seperti pendengaran manusia. Nah, fala yaf'alu dzalik, maka janganlah dia melakukan itu. Apa ini? Ketika yang dihadapannya adalah orang-orang awam. Li'annal maqsuda bidzalika tahqiqus sam'i wal basar. Dikarenakan yang diinginkan dengan itu adalah penegasan pendengaran dan penglihatan. Walaysat tamtsil, dan bukan ingin menyerupakan. Walihada qala Ali bin Abi Thalib, tapi orang akan memahaminya apa ini? Keliru gitu. Oleh karena itu
Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Haditsun nas bima ya'rifun." Beritakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Jangan sampai mereka memahami dengan keliru. Nah, ini disesuaikan dengan pemahaman mereka. Ai bima yumkinu antablughahu uquluhum, dengan sesuatu yang bisa dijangkau oleh apanya mereka, akalnya mereka. Aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluh, apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, innaka lan tuhaddisa qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menceritakan kepada suatu kaum tentang sebuah hadis yang tidak bisa dijangkau oleh akal mereka, melainkan bagi sebagian mereka itu akan menjadi fitnah. Paham ya? Nah, sehingga tidak perlu untuk diisyaratkan dengan mata kita atau dengan apa ini, telinga kita. Khawatirnya orang-orang salah dalam apa ini, memahami. Mereka mengira nanti sifatnya Allah seperti sifatnya siapa? Makhluk. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa amat takif. Adapun takif, penyakit yang kedua, takif. Fahuwa an ya'taqidal musbitu. Takif adalah orang yang menetapkan sifat meyakini anna kaifiyata sifatillahi ta'ala kaza wa kaza. Bahwasanya bentuk sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah begini dan begitu. Orang yang menetapkan musbit, ya'taqid, meyakini bahwasanya sifat Allah itu begini dan begini. Dia kasih gambarannya. Dia kasih ciri-ciri sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi an yuqayyidaha bimumatil. Tanpa membatasinya dengan sesuatu yang sama. Tanpa membatasinya dengan sesuatu yang sama. Dia nggak mesti menyamakannya dengan sesuatu yang sudah apa ini? Ada. Penggambarannya nggak mesti ada yang sama seperti itu. Paham ya? Ini namanya apa? Takyif. Bisa jadi sama, bisa jadi apa? Tidak. Intinya dia tetap tidak mengharuskan atau tidak mensifati dengan sesuatu yang serupa dengannya. Bisa jadi dengan yang tidak ada. Seperti mana yang kita contohkan. Nah, wa hadza i'tiqadun batilun. Seperti yang kita contohkan, tangannya Allah itu adalah punya satu jari. Kemudian ada sikunya dua. Bisa ke dua arah, depan dan belakang. Ini kan dia menggambarkan sifat dengan sesuatu yang enggak ada. Maka dia terjatuh ke dalam apa ini? Takyif. Tapi belum terjatuh dalam apa ini? Tamtsil, karena enggak ada yang sama kayak gitu. Tangan yang jarinya cuma berapa? Satu, tapi sikunya ada berapa? Dua, bisa dua arah. Enggak ada kita tahu kayak gitu. Sehingga orang ini mentakyif, bukan mentamtsil. Paham ya? Nah, wa hadza i'tiqadun batilun. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Bidalil sam'i wal aqli. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga secara akal. Amma sam'u, adapun dalil secara Al-Quran dan Sunnah, faminhu qawluhu ta'ala, maka adalah diantaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Thaha. Surat Thaha ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yuhituna bihi ilma. Dan manusia itu tidak bisa meliputi dari segala arah secara keilmuan. Manusia itu tidak bisa menjangkau dari segala sisinya keilmuan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya kita, maka jelas kita tidak akan bisa menggambarkan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tidak punya ilmu sama sekali tentang sifat tersebut. Sehingga apa yang mau kita gambarkan? Orang ilmunya kita saja tidak bisa menjangkau siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala surat Al-Isra ayat 36, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah engkau mengikuti, taqfu ay tattabi', jangan engkau mengikuti apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Jangan diikuti.
Apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, termasuk tentang sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Allah hanya memberitahukan sifatnya, tapi tidak memberitahu bagaimana bentuk sifatnya. Jangan kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak punya ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyai untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, wa minal ma'lum annahu la ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina. Dan sudah dimaklumi bahwasanya tidak ada pada kita ilmu tentang bagaimana bentuk sifatnya siapa ini? Robnya kita. Nggak ada yang tahu. Allah bilang dia punya tangan. Tapi Allah nggak menceritakan bagaimana bentuk apanya. Tangannya. Allah bilang dia punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi dia nggak ngasih tahu bagaimana apanya. Wajahnya. Nah, dia juga mengabarkan bahwasanya dia turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Tapi dia tidak menjelaskan bagaimana bentuk turunnya. Dia cuma ngasih tahu sifatnya, tapi dia tidak ada memberitahukan apanya, bentuknya. Sehingga sudah dimaklumi bahwasanya tidak ada pada kita ilmu tentang bagaimana bentuk sifatnya siapa? Robnya kita. Li'annahu ta'ala akhbarona anha. Karena Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat tersebut, walam yukhbirna an kaifiyatiha. Tapi dia tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana apanya, bentuknya. Dia kasih tahu saja bahwasanya dia punya mata, dia punya wajah, dia punya tangan, dia turun, dia istiwa, tapi nggak memberitahukan kepada kita bagaimana apanya, bentuk itu semuanya. Iya kan? Allah nggak ada ngasih tahu bagaimana dia istiwa di atas arsy-nya. Dia cuma bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dia cuma bilang gitu saja. Dia istiwa di atas apa? Tapi dia nggak ada ngasih tahu bagaimana istiwanya dia. Nggak boleh nggak bilang Allah dia. Sopan nggak? Ya boleh lah. Allah kan ilahu dia pakai domir kata ganti siapa? Dia boleh. Nggak apa-apa. Nah, jangan bayangkan dianya itu. Sama, jangan kamu samakan dianya kayak dianya siapa? Oh, itu dia yang jualan itu. Itu dianya siapa? Makhluk. Ini konteksnya dia siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Nah, sehingga Allah hanya memberitahukan sifatnya, tapi tidak memberitahukan kepada kita bagaimana bentuk sifatnya. Fayakunu takyifuna qawwan lima laysa lana bihi ilmun. Sehingga penggambaran kita tentang sifat itu adalah bentuk pengikutan terhadap sesuatu yang kita tidak punya ilmu padanya. Sementara tadi kita sudah dilarang untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu padanya. Wa qaulan bima la yumkinunal ihatatu bihi. Dan itu adalah ucapan tentang sesuatu yang tidak mungkin bagi kita untuk menjangkaunya. Paham ya? Nah, ini dalil secara Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tidak bolehnya kita menggambarkan bagaimana sifatnya Allah. Kenapa? Karena kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak punya apa ini? Ilmu padanya. Sampai sini selesai. Wa amal aqlu. Adapun secara akal. Perhatikan, siapkan lagi akalnya. Nah, kita bilang beberapa pembahasan ini butuh akal yang bersih. Nah, adapun secara akal. Secara akal dalil itu apa? Untuk tidak bolehnya mentakyif. Fali'anna syai'a. Dikarenakan sesuatu, apapun itu. Li'anna syai'a, karena segala sesuatu. La tu'rafu kaifiyatu sifatihi. Tidak akan diketahui bagaimana bentuk sifatnya. Illa ba'dal ilmi bi kaifiyati zatihi. Kecuali setelah mengilmui tentang bagaimana bentuk zatnya. Ini rumus. Kamu tidak akan mengetahui bagaimana bentuk sifat sesuatu sampai kamu mengetahui bagaimana bentuk zatnya. Karena pemahaman tentang sifat adalah cabang dari pemahaman tentang zat. Kalau kamu mau tahu bagaimana bentuk sifatnya, ketahui dulu apanya? Ketahui dulu apanya? Zatnya. Sehingga pengetahuan tentang zat adalah cabang dari pengetahuan tentang sifat adalah cabang dari pengetahuan tentang zat.
Tahu tentang zatnya, bisa paham tentang sifatnya. Nggak tahu tentang zatnya, nggak akan tahu bagaimana apanya sifat. Ini yang pertama. Kamu tidak akan bisa tahu bagaimana bentuk sifat sesuatu sampai kamu mengetahui apanya zatnya. Ini satu. Atau cara yang kedua, awil ilmi binazirihi al-musawi lahu. Atau pengetahuan tentang yang semisal dengannya. Kamu nggak pernah melihat zatnya, tapi kamu pernah melihat yang semisal itu. Kamu nggak pernah melihatnya, tapi kamu pernah melihat yang semisal itu. Udah? Misal, contohnya Mail bilang, di rumah Ana ada mobil Innova Ribbon. Kalian pernah nengok punya Bang Mail? Enggak. Bisa bayangkan? Kenapa? Pernah ngelihat yang semisalnya. Paham ya? Banyak kalian lihat. Kalian nengok punya Broid, kalian nengok punya yang lain. Oh, berarti ketika Bang Mail mengabarkan itu, kalian bisa gambarkan? Bisa. Kenapa? Pernah lihat zatnya? Enggak pernah, tapi pernah lihat yang semisal. Ini cara yang kedua. Untuk mengetahui apanya? Sifat dari sesuatu. Atau kamu pernah main ke rumahnya, kemudian kamu apa? Melihatnya. Bisa bayangkan? Bisa, karena kamu udah nengok langsung. Atau kamu nggak pernah nengok, tapi kamu pernah nengok yang semisalnya. Sudah? Nah. Bang Korni bilang, itu tempat mamaku sana. Ada anak-anak. Kayak gitu, mukanya kayak gitu. Mana? Mukanya kayak Abdur loh. Tadinya nggak bisa bayangkan, kamu nggak pernah nengok tetangganya itu. Tapi karena dibilang Bang Korni apa? Semisal dengan siapa? Bisa bayangkan tetangganya dia? Nah, bayangkan siapa? Bisa, kenapa? Ada yang semisal. Jadi bisa apa? Membayangkan. Masuk sampai sini. Ini cara yang kedua untuk mengetahui sifat sesuatu. Yang pertama melihat zatnya atau melihat yang semisalnya. Yang ketiga, au bil khabari shadiq anhu, atau dari berita yang jujur tentangnya. Ada yang menceritakan, Bang Mail tadi kasih tahu bahwasanya di rumahnya ada mobil merek XYZ. XYZ apa lagi? Bisa bayangkan? Enggak. Kenapa? Enggak pernah melihat apanya? Zatnya. Enggak juga pernah melihat yang dicari-cari di kisarannya. Enggak ada mobil apa ini? XYZ. Tiap hari keliling kota pun enggak ada mobil XYZ. Mobil apa ini? Bisa punya bayangan? Enggak bisa. Tapi kita, oh mobilnya itu rodanya 9. Ganjil. Gimana? Pokoknya ganjil. Nggak bisa nggak ganjil? Hah? Masa ban serep? Masa mesti serep? Nah, becak itu nggak ganjil apa? Bemo nggak ganjil itu. 9, Bang. Kemudian pintunya masuknya dari atas. Jadi punya gambaran? Bisa bayangkan? Masa nggak bisa? Bisa kan? Bisa, kenapa? Ada yang ngabari, dan itu pengabarannya jujur dari orangnya. Dia ngabarkan, ada berita dari dia yang jujur. Sehingga kita bisa apa ini? Bayangkan. Walaupun kita tadi nggak pernah ngelihat apanya? Zatnya, nggak pernah melihat yang semisalnya, tapi ada apa? Al-khabar as-shadiq. Ada berita yang jujur tentang sifat tersebut. Sehingga bisa kita percaya. Sehingga kita bisa punya gambaran bagaimana bentuk sifatnya. Sudah? Nah, cuma 3 ini saja. Tidak ada cara mengetahui bentuk sesuatu selain 3 ini. Nggak akan. Apa saja itu? Pernah melihat zatnya, pernah melihatnya, atau melihat yang semisal dengannya, atau sudah? Nah, Abdur belikan cas HP Realme. Mana HP-nya itu? Kayak gini. Bisa bayangkan ya? Pakai cara yang keberapa ini? Cara yang kedua. Pernah melihat yang semisal. Udah? Nah. Wa kullu hadhihi turuq. Sudah? Dan semua cara ini, 3-tiganya, muntafiyatun fi kaifiyati sifatillahi azza wa jalla. Dan ketiga-tiganya tidak ada terkait dengan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang pernah melihat zatnya Allah?
Ada pernah jumpa? Pernah main ke atas langit sana? Jumpa? Nggak pernah. Ada yang semisal dengan Allah? Sehingga kita bisa bayangkan, oh nggak ada yang kita niat langsung, nggak ada. Tapi yang semisalnya ada? Nggak ada. Kemarin udah dibahas. Walam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia dan seterusnya. Dalil yang menyamakan nggak ada yang serupa dengan siapa? Allah laisa kamitslihi syai'un. Sehingga sudah berapa jarak tertutup ini? 2. Yang ketiga, ada berita dari Allah atau dari Rasul atau dari siapa saja yang bisa kita percaya yang mengabarkan tentang bagaimana sifatnya Allah? Nggak ada. Allah nggak ada ngasih tahu. Rasul juga nggak ada apa ini? Ngasih tahu. Sehingga tiga jalan ini semuanya apa? Tertutup. Sehingga mustahil bagi kita untuk bisa mengetahui apanya Allah. Bagaimananya? Bukan sifatnya. Maka tertutup 3 cara, semuanya nggak ada untuk mengetahui bagaimana kaifiyah, bagaimana bentuk model dari sifatnya siapa ini? Allah. Karena 3 cara untuk mengetahui bentuk sesuatu, semuanya apa ini? Ternafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang pernah melihat Allah, nggak ada yang pernah melihat yang semisal dengan Allah, dan Allah pun tak ada memberi, nggak ada berita yang menceritakannya. Fawajaba butlanu takyifiha. Maka batallah penggambaran tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Caranya nggak ada yang bisa ditempuh untuk mengetahui bagaimana bentuk sifatnya. Secara akal yang pertama ini paham? Nah, wa aidan, dalil secara akal yang kedua. Fa innana naqul, kemarin kami ke laut, ada hewan laut. Kata orang itu namanya hewan popo. Nah, itu aja pokoknya. Bisa membayangkan? Ngarang-ngarang aja, anda terus kanan. Hewan popo. Bisa membayangkan kemana? Nggak bisa, kenapa? Kalian nggak nengok. Pernah nengok yang semisal? Oh, banyaknya popo di paret ini. Nah, itunya itu. Pernah nengok? Enggak. Anda ngasih tahu bagaimana bentuknya? Nggak ada yang ngasih tahu. Sehingga bisa bayangkan bagaimana hewan popo ini? Sama, Anda pun nggak bisa. Cerita aja nggak bisa bayangkan. Nah. Orang 3 caranya semuanya apa ini? Tertutup. Nah. Kalau Anda kasih tahu, di sana kemarin kami nengok haus. Bisa bayangkan? Dari mana? Nah, pernah nengok? Nengok di mana? TV. Tahuan. Di mana nengok langsung itu? Sudah? Dalil yang kedua, dalil akal yang kedua. Ayyu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala wa aidan fa innana naqul ayyu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillah. Ada tanyanya itu ya kali. Iya. Ayyu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillah. Kita katakan bentuk yang bagaimana yang ingin engkau kira-kirakan untuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ayya kaifiyatin tuqaddiruha fi dhihnika fallahu a'zamu wa ajallu min dzalik. Sifat mana saja, bentuk bagaimanapun yang engkau kira-kirakan di dalam benakmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih agung dan lebih mulia daripada yang engkau bayangkan tersebut. Artinya akalmu nggak akan bisa menggambarkan dengan persis sebagaimana bentuk asli dari sifatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terlalu besar, Allah terlalu agung, Allah terlalu mulia untuk bisa digambarkan dan dijangkau oleh akalnya siapa ini? Manusia. Mau bagaimanapun engkau gambarkan sifatnya Allah itu, Allah tetap lebih apa ini? Besar daripada yang engkau bayangkan di benak. Wa ayu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala fa innaka satakunu punya kalian? Ada barisnya? Enggak ada. Baguslah, selamat. Fa innaka satakunu kadziban fiha. Bentuk bagaimanapun yang engkau kira-kirakan untuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau pasti dusta padanya. Pasti dusta. Kenapa? Allah terlalu besar untuk bisa dijangkau oleh apanya? Akalnya manusia untuk menggambarkan sifat tersebut. Li'annahu la ilma laka bidzalik. Kenapa? Karena engkau tidak punya ilmu tentangnya. Sehingga pasti gambaranmu itu apa ini? Dusta, ngada-ngada sajanya itu. Orang kamu nggak punya ilmu tentang apanya? Bagaimananya? Kok bisa-bisanya kamu apa ini?
menggambarkan, pasti ngawur. Mana ada hewan popo itu? Hewan popo itu buntutnya 2, kepalanya 5. Nah, ini pasti apa ini? Pasti apa? Pasti ngawur, pasti dusta. Orang dia sendiri nggak tahu bagaimana apa? Bagaimana popo. Gak usah dicari abisnya di internet, nggak ada. Asli anak cuma ngarang-ngarang saja. Contoh nggak apa-apa ngarang. Jangan bilang, oh dusta bro, dusta. Enggak, ngarang itu Doroba Zaidun Amr. Zaid nggak pernah mukul Amr, kok jadikan contoh. Kapan dia mukulnya? Nggak ada. Kalau contoh, al-amsal, al-misal, la yu'taratu rumus. Contoh itu nggak usah dikritik. Selagi nggak menyelisih syariat, nggak, jangan dikritik contohnya itu. Nah, wahina idin, maka kalau begitu, yajibul kafu anit takif, maka wajib untuk menahan diri dari apa ini? Membagaimanakan apanya? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Takdiran bil jinan, baik membayangkan dengan hati, au takriran bil lisan, atau menggambarkan dengan apa ini? Lisan, dengan hati kamu bayangkan sifatnya Allah itu kayak gini, atau kamu ungkapkan dengan apa ini? Lisan juga nggak boleh. Au tahriran bil banan, atau menggambarkan dengan apa ini? Jari. Dengan jari maksudnya bil kitabah, dengan tulisan. Sifat Allah begini, tangannya Allah itu begini. Dengan apa? Dengan jari. Artinya dengan apa? Dengan tulisan. Tidak dengan hati, tidak dengan lisan, tidak pula dengan apa ini? Dengan tulisan. Nah, walihada lamma su'ila Malik rahimahullahu taala. Oleh karena itu, tatkala Imam Malik ditanya, Malik bin Anas. Ini bukan sahabat, yang sahabat itu Anas bin Malik. Malik bin Anas ini atba'ut tabi'in. Malik bin Anas al-Asbuhi minal Yaman. Asalnya dari Yaman. Al-Asbuhi. Rahimahullah ta'ala, tapi jadi imam di Madinah. Makanya gelarnya Imam Daril Hijrah. Imam kampungnya hijrah. Kampung hijrah di mana? Madinah, tempat hijrah. Jadi imam di Madinah, gitu maksudnya. Imam Daril Hijrah, imamnya Madinah. Nah. Punyanya Abu Abdillah. Semua imam madhab punyanya Abu Abdillah. Madhab yang 4, kecuali Abu Hanifah. Punyanya siapa, Ber? Ya, Abu Hanifah. Nah, udah punyanya itu. Ada yang bilang, iya, Abu Hanifah siapa yang punyanya? Sehingga Imam Malik Abu Abdillah, Imam Syafi'i Abu Abdillah, Imam Ahmad juga Abu Abdillah. Semuanya Abu Abdillah. Nah, imam madhab. Kecuali Abu Hanifah. Oleh karena itu, tatkala Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Kaifas istawa? Beliau ditanya bagaimana istiwanya itu. Atraqa rahimahullahu ta'ala bi ra'sihi, maka beliau pun menundukkan kepalanya. Hatta 'alahur rahdha, sampai beliau dipenuhi dengan keringat. Rahdha itu keringat, berkeringat, al-araq. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, beliau bergetar takut dengan pertanyaan seperti ini. Kok bisa-bisanya seseorang bertanya tentang bagaimana bentuk apanya Allah? Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ada orang selancang itu ingin mempertanyakan bagaimana bentuk sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tidak pernah dipertanyakan oleh generasi yang pertama dahulu. Nah, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak diketahui, tidak majhul, tidak diketahui, berarti diketahui. Istiwa bukannya tidak diketahui secara bahasa Arab. Maknanya istawa adalah apa? Ala wartafa'a, naik dan meninggi. Itu artinya apa? Istawa maknanya diketahui, katanya. Wal kaifu ghairu ma'qul, adapun bagaimana bentuknya itu tidak bisa dijangkau oleh apa ini? Akal. Nggak bisa dijangkau oleh akal. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya hukumnya apa ini? Wajib. Kenapa? Kenapa mengimaninya wajib, Habib? Kenapa mengimaninya wajib? Mengimani apa, Ali? Dan mengimaninya wajib, kata beliau. Mengimani istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa wajib diimani? Loh, gawat. Kenapa wajib diimani, Akbar? Musa? Duh, gawat ini pertanyaan sepenting ini. Abdur, kenapa wajib diimani?
Hah? Apa? Apa tadi katanya? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Karena Allah yang memberitahunya, maka wajib diimanilah. Masa Allah bilang, aku istiwa di atas arsy, maka kita nggak mengimaninya, masa nggak percaya? Paham ya? Karena Allah sendiri yang menyebutkan dia itu istiwa di atas arsy-Nya, maka wajib kita mengimaninya. Dan mengimani wajib. Wasu'al anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Nggak pernah dipertanyakan oleh para sahabat ketika ayat ini turun, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nggak ada satupun pertanyaan dari para sahabat, ya Rasul, bagaimana istiwanya itu? Nggak ada. Paham ya? Nah, sehingga bertanya tentang bagaimana bentuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah bid'ah. Dan ini bukan hanya untuk sifat apa? Istiwa ini saja, ini mencakup semua apa? Sifat. Nah, karena tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya an syaikhihi Rabi'ah aidan, dan juga diriwayatkan ucapan ini dari gurunya Imam Malik yaitu Rabi'ah. Beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul. Ya, ini tidak diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul, tapi bagaimana bentuknya itu tidak bisa diketahui oleh akal. Wa qad masya ahlul ilmi ba'dahuma ala hadzal mizan, dan para ulama setelah mereka berdua, siapa ini? Setelah Malik dan juga gurunya Rabi'ah, dan juga dinukil dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, sehingga dinukil dari tiga, dari Ummu Salamah, dari Malik, dan juga dari gurunya Rabi'ah. Dan telah berjalan para ulama setelah mereka di atas timbangan ini, di atas timbangan yang disebutkan oleh Imam Malik, bahwasanya sifatnya diketahui, tapi bagaimana bentuk sifatnya itu tidak diketahui. Mengimaninya wajib dan bertanya tentangnya adalah apa? Bid'ah. Berapa? 4 timbangannya. Sifatnya diketahui. Bagaimana bentuknya? Tidak diketahui. Mengimaninya wajib. Dan bertanya tentangnya. Tentang apa yang maksudnya ini? Tentang bagaimananya adalah bid'ah. Wa idza kana al-kaifu ghairu ma'qul, dan jika bagaimana bentuknya tidak diketahui, walam yarid bihi syar'u, dan tidak datang dengannya syariat ini, faqad intafa anhu dalilan, maka telah tertiadakan darinya 2 jenis dalil, al-aqli wasyar'i. Dalil secara akal dan dalil secara syar'i, tidak ada yang menjelaskan bagaimana bentuk sifat. Fawajabal kafu anhu, maka wajib untuk menahan diri dari apa ini? Takyif. Fal hadzaral hadzara, maka wajib kita berhati-hati. Maka hati-hatilah, diulang oleh beliau. Fal hadzaral hadzar minat takyif, dari membagaimanakan bentuknya sifat Allah. Wa au muhawalatihi, atau berusaha. Jangan pun berusaha, mau berusaha pun nggak usah. Atau berusaha untuk menggambarkan sifatnya. Fa innaka in fa'alta, karena engkau kalau melakukannya, waqa'ta fi mafawiza, maka engkau terjatuh ke dalam jalan yang sulit dilewati. Itu mafawiz, jalan yang rumit untuk dilewati, jalan yang berduri, jalan yang berlubang, itu namanya apa ini? Mafawiz. Maka engkau telah terjatuh ke dalam mafawiz, jalan yang sulit, jalan yang rusak, la tastati'ul khalas minha, yang engkau tidak akan mampu lagi apa ini? Keluar dan lepas darinya nanti. Wa in alqahu syaitan fi qalbika, walaupun dan jika syaitan berusaha untuk membisikkan di dalam hatimu sesuatu kayak gini, ini sifatnya Allah itu kayak gini, berusaha syaitan untuk menggambarkan di dalam apa ini? Hatinya kita, fa'lam annahu min nazaghatihi, maka ketahuilah bahwasanya ini termasuk nazaghatnya, godaan, bisikannya, waswasnya siapa ini? Syaitan. Di antara bentuk waswasnya syaitan adalah membisikkan ke dalam hati kita untuk menggambarkan bagaimana apanya? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Falja ila rabbika fa innahu ma'adzuk, maka berlindunglah kepada Rabbmu, karena dia adalah tempat berlindungmu. Waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuk, dan lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, karena dia adalah doktermu, dia adalah tabibmu. Boleh mensifati Allah dengan apa ini? Tabib, boleh. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, dan jika engkau ditimpa dengan bisikan dari syaitan, fasta'idz billah. Allah suruh apa? Minta perlindungan, isti'adzah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaiton.
Fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, selesai. Selesai kita dari kaidah yang ke-6. Nah, sehingga kesimpulannya kaidah yang ke-6 ini adalah dalam menetapkan sifat, maka kita wajib untuk menjauhi dua penyakit besar yang tidak boleh ada, yaitu kita harus menjauhkan diri dari tamsil, kemudian juga dari mentakif, menggambarkan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun kaidah yang ke-7, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Allahu Tabib. Nah, dari hadisnya Abu Rimsah. Lihat dalam As-Sahihah 1537. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.